orang ini ambil proyek saya nih, orang ini ambil rezeki saya. Gak pernah, gak bakal mungkin. Ditata di Lauhil Mahfuz, rezeki kita akan sampai kepada kita. Ibu lagi dulu di rumah, rezeki yang dibeli, makanan yang dibeli oleh tetangga, kalau Allah catatkan rezeki kita itu, dia akan potong kue itu, dia akan antar ke rumah kita dan akan sampai ke mulut kita. Gak akan luput. Kata Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Ada orang begitu sudah tua. Itu konsep dasar seorang muslim. Jadi jangan pernah ibu berpikir, orang ini ambil proyek saya nih, orang ini ambil rezeki saya. Gak pernah, gak bakal mungkin. Ditata di Lauhil Mahfuz, rezeki kita akan sampai kepada kita. Ibu lagi dulu di rumah, rezeki yang dibeli, makanan yang dibeli oleh tetangga, kalau Allah catatkan rezeki kita itu, dia akan potong kue itu, dia akan antar ke rumah kita dan akan sampai ke mulut kita. Gak akan luput. Kata Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Ada orang begitu sudah tua, tapi dapat warisan sekian banyak. Mungkin tadinya miskin, pasti sampai kepada dia. Sebelum dia mati pasti akan sampai semuanya. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Rezekiku sudah Allah tentukan, tidak akan diambil orang lain. Yang kedua, ajalku sudah ditentukan, tidak akan pernah berubah selamanya. Itu konsep dasar seorang muslim. Jadi jangan pernah ibu berpikir, orang ini ambil proyek saya nih, orang ini ambil rezeki saya. Gak pernah, gak bakal mungkin. Ditata di Lauhil Mahfuz, rezeki kita akan sampai kepada kita. Ibu lagi dulu di rumah, rezeki yang dibeli, makanan yang dibeli oleh tetangga, kalau Allah catatkan rezeki kita itu, dia akan potong kue itu, dia akan antar ke rumah kita dan akan sampai ke mulut kita. Gak akan luput. Kata Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Ada orang begitu sudah tua, tapi dapat warisan sekian banyak. Mungkin tadinya miskin, pasti sampai kepada dia. Sebelum dia mati pasti akan sampai semuanya. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Rezekiku sudah Allah tentukan, tidak akan diambil orang lain. Yang kedua, ajalku sudah ditentukan, tidak akan pernah berubah selamanya. Kalau saya rugi gimana? Kalau saya gagal gimana? Kalau ternyata lebih buruk dari yang sebelumnya gimana? Memang selalu ada resiko dan memang tidak ada yang menjamin. Tapi percayalah bahwa setiap resiko yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, oke, semua itu pasti akan ada hasilnya. Saya selalu bilang ya, sama seperti kalau kita bertanding, memang tidak dijamin menang, tapi kalau kita tidak bertanding, sudah dipastikan kita pasti akan kalah. Dan kalau kamu berpikir bahwa, waduh, kalau saya ambil keputusan nih, ada resikonya nih. Kalau gitu nggak usah buat keputusan deh. Siapa bilang? Karena tahukah kamu bahwa setiap keputusan yang kamu ambil, apapun itu selalu pasti ada resikonya. Dan bahkan kalau kamu nggak melakukan apa-apapun, itu juga ada resikonya loh. Resikonya apa? Ya resikonya berarti kamu telah melewatkan peluang yang kamu punya. Dengan tidak ngapa-ngapain, berarti sebenarnya kamu sudah melewatkan kesempatan yang mungkin bisa kamu dapatkan. Kalau saya rugi gimana? Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir kerdil bercerita tentang orang lain. Ngomongin orang lain. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Jalani saja, nanti juga sampai. Berdoa saja, nanti juga dikabulkan. Belajar saja, nanti juga paham. Berusaha saja, nanti juga berhasil. Jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Jalani saja, nanti juga sampai. Berdoa saja, nanti juga dikabulkan. Belajar saja, nanti juga paham. Berusaha saja, nanti juga berhasil. Jangan banyak alasan. Saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Imam Syafi'i pernah berkata, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung.